Alhamdulillah telah hadir di tengah kita yang mulia Sahibul Fadilah Al-Habib Mustafa bin Abdul Idrus. Dalam kesempatan ini sangat kita harapkan kepada beliau untuk memberikan tausiah atau nasihat-nasihat kepada kita untuk selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-wahidul wadud. La ilaha illallah في كل زمان موجود. لا إله إلا الله في كل مكان معبود. الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نقط موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. ثم الصلاة والسلام على حبيب المحبوب بالأقسام والأرواح وطب القلوب حبيبنا وشفيعنا صاحب المعراج والبراق مولانا سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدين والدنيا والأخرى وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه المجاهدين. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. فقال الله تعالى أيضا عن القرآن المجيد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم وصدق على لسان حبيبنا سيد المرسلين. آمين. اللهم بارك لنا بالقرآن العظيم وعلى لسان سيد المرسلين سيدنا محمد الأمين. اللهم بارك لنا في رجبنا وشعباننا وإلى رمضان الكريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والأخرى. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على حبيبنا محمد وآله خير الورى سجيا.
Ya Allah, Ya Rabbana, malam yang penuh karomah ini, malam yang merupakan majlis yang tiada kami sebut selain Zat-Mu yang Maha Agung. Ya Allah, jangan tinggalkan majlis ini kecuali Engkau memberikan keberkahan kepada kami semuanya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, limpahkanlah ilmu-ilmu dari guru kami. Ya Allah, waghfir lana ya Allah, warhamna ya Allah, wa taqabbal a'malana ya Allah, ya dzal ula fi hadhihi al-laila wa min kulli al-layali, walhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah, yang sama-sama kita banggakan guru besar kita yang belum pernah mengatakan saya capek. Al-Mukarram, Al-Mujahid, Ad-Da'i ilallah, guru besar Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Muhammad Bakhid bin Ahmad Mughni mata'allah bihayatih, dan juga para habaib yang malam ini hadir, yang semuanya saya muliakan, para tokoh masyarakat, para ulama-ulama yang sedang menimba ilmu dari guru besar kita yang saya hormati, para asatizah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ini memang saya sudah niat ingin sedikit membawa tentang Isra dan Mi'raj. Semoga ada kaitannya daripada kitab yang tadi kita baca, yaitu daripada kitab Al-Hikam yang dikutip, yang digubah, yang dikarang oleh Syekh Al-Fadhil Athaillah Al-Iskandari, yang mana malam Isra dan Mi'raj adalah malam tauhid, malam akidah, malam yang dibesarkan oleh Allah sebagai barometer umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan kewajiban yang pasti keharibaan Allah azza wa jalla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Isra dan Mi'raj, seluruh ulama, khususnya ulama mayoritas ahlus sunnah wal jamaah, mereka bersepakat di mana Isra dan Mi'raj merupakan bagian-bagian daripada akidah, merupakan daripada barometer tauhid Islam. Ini pun disampaikan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat oleh Allah ilal ufukil a'la, yang tinggi sekali, yang tidak digapai oleh makhluk siapapun kecuali pemimpin kita Sayyidina Muhammad. Rasulullah sudah melaksanakan sholat. Para nabi-nabi sebelum umatnya diperintahkan sholat, pribadinya yang lebih dahulu. Usai Rasulullah melaksanakan sholat, lalu perintah dari Allah untuk mengajak keluarganya. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat berjamaah dengan istri beliau Sayyidatuna Khadijatul Kubra Ummul Mukminin. Yang kedua kali Rasulullah sholat berjamaah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat berjamaah dengan Sayyidina Abi Bakar. Yang keempat, dilaksanakan sholat berjamaah Rasulullah dengan Zaid bin Harithah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam seorang diri melaksanakan ibadah sholat sebagai double anbiya daripada tuturan para nabi-nabi
melaksanakan sholat malam. Rasulullah setiap malam seorang diri melaksanakan sholat di Ka'batil Musyarrafah. Tetapi maklum, zaman jahiliyah, zaman orang-orang kafir, tetap ada gangguan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sholat 10 meter. Orang-orang Arab jahiliyah, musyrikin Quraisy bikin orkesan. Allahu Akbar, Rasulullah sholat 10 meter. Dandut, yang joget, yang mabuk. Setiap malam Rasulullah mendapatkan gangguan. Tapi pada malam tanggal 27 Rajab, Rasulullah tidak diberitahu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa itu malam peristiwa yang spektakular, peristiwa yang hebat sekali. Rasulullah keluar dari rumahnya, Allah sudah menurunkan udara yang dingin sekali, sehingga seluruh pribumi kota Mekah terlena, tertidur, termasuk pemain-pemain orkes, tidur semua. Rasulullah sholat. Setelah selesai sholat, Rasulullah berdoa. Dia bersandar di dinding daripada putri Abi Talib, Ummu Hani, Hindun bin Abi Talib. Bersandar Rasulullah, tertidur pula Rasulullah. Datang Sayyidina Jibril membangunkan Nabi dengan sopan santunnya. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Tetap. Assalamu alayka ya. Waalaikumsalam. Sampean jangan tidur, sabar tanda. Semangat sedikit. Pian tidur. Kaget Rasulullah. Man ant? Siapa anda? Ana Jibril. Ma'aman ya Jibril. Dengan siapa di sebelah anda ya Jibril? Mikail, malaikat Mikail. Ada apa ya Jibril? Statement Sayyidina Jibril dikukuhkan oleh para ulama. Ya Nabi Allah Muhammad, selama Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, belum pernah terjadi seperti ini malam. Ini malam seluruh langitnya Allah dihias. Seluruh para malaikat siap menunggu kedatangan anda ya Nabi Allah Muhammad. Dan seluruh para arwah nabi-nabi dikumpulkan oleh Allah. Mereka semuanya menunggu anda ya Nabi Allah Muhammad. Malam ini pun anda akan diangkat oleh Allah dan dikukuhkan dari Nabi Allah menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah akan berdiri. Kata Jibril, jangan berdiri. Kenapa ya Jibril? Kami akan mengoperasi dadamu. Hah? Operasi? Dibantu oleh Sayyidina Mikail. Dibuka dadah Nabi. 1 menit nggak sampai. Ceret! Selesai. Bukan operasi di rumah sakit. Rumah sakit Ulin situ Banjarmasin. Pak Sofyan masuk ke tempat operasi. Keluar, inna lillahi wa inna ilaihi. Modar Pak Sofyan. Ini nggak sampai 1 menit selesai. Setelah selesai Rasulullah berdiri. Sayyidina Mikail ini malaikat besar. Dia permisi kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya akan jalan lebih dulu. Silahkan. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah. Waalaikumsalam. Kita ini sama orang tua atau sama guru. Guru, saya mau jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu sudah paling sopan.
Tapi Sayyidina Mikail begitu dia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, dia tidak mau membelakangi Rasulullah. Dia lihat wajahnya Nabi sambil membungkuk, jalannya mundur. Begitu hormatnya. Umatnya sekarang maulid bid'ah. Maulid ini yang dibaca biografi riwayat Rasulullah. Kalau kita membaca biografi seseorang, tidak dikatakan bid'ah oleh mereka. Tapi ini pemimpinnya, kita baca riwayat Nabi besar alaihi salatu wassalam, diceritakan oleh seluruh para ulama yang mufassirin, yang mencukil daripada perjalanan Nabi yang diawali di janin ibunda yang mulia Sayyidatuna Aminah dari 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Bagaimana Sayyidatuna Aminah bisa tahu bahwa dia akan melahirkan seorang putra? Pak, Bu, zaman dulu nggak ada USG, nggak ada teropong di perut. Tapi Sayyidatuna Aminah sudah mendapatkan kabar. Aminah pernah suatu saat dia tidur, antara tidur dan tidak ada suara. Ya Aminah, kelak engkau akan melahirkan seorang putra, beri nama Muhammad. Terkejut Aminah. Pagi dia datang ke Sayyidina Abdul Muttalib. Ya Aba Abdullah, saya tadi malam mendengar begini-begini. Apa kata Sayyidina Abdul Muttalib? Saya juga mendengar sama, bahwa engkau akan melahirkan seorang putra dan diberi nama Muhammad. Ini ada di dalam kitab Maulid semuanya. Sayyidina Mikail hormat kepada Rasulullah sedemikian rupa. Subhanallah. Selesai perjalanan Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah, suci daripada bantuan-bantuan makhluknya. Dialah mandiri, esa, berkuasa, memperjalankan hambanya di malam hari dari Mekkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa Palestina. Alladzi barakna haulahu, perjalanan malam yang penuh barokah, dan antara Mekah dan Yerusalem atau Palestina diberi keberkahan oleh Allah karena seluruh para nabi turun tidak keluar daripada 2 pilar tersebut, sehingga haulahu dilingkari oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan karena ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat ilahi turun di antara Mekah dan Masjidil Aqsa. Linuriyahu min ayatina, itu malam aku tunjukkan sedikit sebagian besar daripada tanda-tanda kebesaranku. Innahu huwas samiul basir. Dialah Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Rasulullah berjalan dari Mekah. Tahukah bapak-bapak, ibu-ibu? Linuriyahu min ayatina. Allah Subhanahu wa ta'ala itu malam meriwen, mengembalikan seluruh tempatnya para nabi-nabi yang dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW. Dari Tursina, Madian, sampai Gomelut, dan beberapa tempat-tempat para nabi-nabi itu dikembalikan oleh Allah, disuguhkan untuk Rasulullah. Ini loh para nabi-nabi sebelum engkau. Tidak cukup itu. Malam itu iblis laknatullah diberi kesempatan oleh Allah supaya melihat, itulah kekasihku Muhammad. Dunia diciptakan oleh Allah
seorang nenek-nenek tua, ompong, jelek, hitam kayak ampas kopi, tapi pakaiannya menyolok, roknya pendek, bajunya you can see, kalau dibuka sarang walet, bajunya sasak. Rasulullah berjalan dipanggil, kata Jibril terus, siapa itu ya Jibril? Itu dunia. Lalu Rasulullah SAW dibukakan oleh Allah yang akan terjadi kepada umat-umatnya kelak, agar Rasulullah tidak gusar besok di yaumil qiyamah daripada perilaku-perilaku daripada umatnya. Rasulullah melihat lelaki diberi besi, memukulkan kepalanya sampai hancur, mati di tempat. Ditanya oleh Rasulullah, siapa ini Jibril? Ini bagian daripada umatmu yang malas melaksanakan sholat. Jalan lagi Rasulullah, dikasih makanan seorang laki, makanan enak, nasi uduk, ikan panggang, asyik, gak mau. Dia berangkat ke bangkai anjing, babi, makan di situ sampai mati, ususnya hancur. Ditanya oleh Rasulullah, siapa ini dia ya Jibril? Ini bagian daripada umatku. Apa dosanya ya Jibril? Dia mempunyai istri yang halal, tapi kalau dia ada hajat, dia pergi ke warung remeng-remeng, ke tempat pelacuran. Allah mengganjar dia, diberi makanan daripada makanan bangkai. Jalan lagi Rasulullah, melihat lelaki yang perutnya besar serumah, perut serumah, ada ruang tamu, ada toilet, ada jamban lagi. Mau bangun gak bisa, jatuh, diinjek-injek oleh manusia. Siapa ini ya Jibril? Ini bagian daripada umatmu. Dosanya apa ya Jibril? Ini pemakan riba. 12 bayar 14, 14 bayar 16. Pak, tobat, jangan makan riba. Orang yang makan riba gak bisa bangun, apalagi hubungan dengan bank. Tidak ada umat Rasulullah kaya dari bank. Tersita betul rumahnya, tanahnya disita gara-gara bank. Naudzubillah min dzalik. Jalan lagi Rasulullah, melihat wanita, bu, keluar lidahnya 7 meter. Lidah keluar 7 meter, ditarik nggak keburu, diinjek-injek oleh manusia. Mati di tempat, dihidupkan lagi. Siapa ini ya Jibril? Ini umatmu. Dosa apa ya Jibril? Ini hidupnya suka ngomongkan tetangga, si anu. Bu, jangan ngomongin tetangga, jangan ngerasanin orang. Yang paling bagus, bangun keluarganya, hormatkan suaminya. Kalau suami mau datang, dandan pakai baju baru, pakai minyak wangi setengah liter, pakai bedak setengah kilo. Nunggunya seorang istri kepada suami itu malaikat nyatet dari detik ke menit. Suaminya Ramli, si Ramli belum datang, istrinya bingung, mana Ramli? Itu malaikat ikut catat, mana. Begitu datang, ahlan wa sahlan, wahai abang Ramli, asyik. Jangan suami datang minta kopi, itu termos,
Sudah capek suaminya, masuk ke dalam rumah neraka lagi. Sudah gitu bau ikan asin lagi. Sudah gitu mantatin sama suaminya kalau tidur, ya Bu. Sudah gitu pakai kutang, sudah yang gombal-gombal itu, sambungan peniti. Robah, jangan ngomongkan orang, kena fitnatil qabri ala ummati an-nisa ghibah. Fitnatil kubur kepada umatku wanita yang suka membicarakan hal ikhwal tetangga, membicarakan hal ikhwal orang lain. Terakhir Rasulullah di sini melihat, menangis. Wanita diseret rambutnya, diangkat rambutnya, diambilkan api jahanam oleh malaikat, ditaruh di kepalanya, hancur. Dihidupkan lagi. Waktu dihidupkan lagi itu wanita nangis, ampun, ampun ya Allah, ampun. Seret lagi. Sehingga Rasulullah bertanya, man hiya ya Jibril? Siapa dia ini ya Jibril? Ini bagian dari umatmu. Apa dosanya ya Jibril? Ini wanita kalau keluar dari rumahnya ditunjukkan rambutnya kepada lelaki-laki yang bukan mahramnya dan membawa fitnah di kampungnya. Ini semua ditunjukkan oleh Allah. Linuriyahu min ayatina. Sampai Rasulullah di Masjidil Aqsa, waktu Rasulullah masuk, dia mengucapkan salam, assalamualaikum ya sairil anbiya. Terkejut Rasulullah, suaranya seperti geluduk. Waalaikumsalam. Bingung Rasulullah. Ternyata kita ini diajari oleh Nabi Muhammad 25. Malam itu semuanya dihimpun oleh Allah, seluruh arwah Nabi. Dalam tafsir dikatakan 124.000 arwah anbiya itu malam dikumpulkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah menjadi imam. Inilah imam kalian, inilah pemimpin kalian. Selesai, mereka kembali ke tempatnya, Mi'raj. Mi'raj luar biasa. Saya akan bacakan ayatnya saja yang berkenaan dengan Mi'raj. Waktunya sudah cukup malam. Sampean sudah lapar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Rasulullah masuk ke langit pertama, kedua, ditunjukkan oleh Allah neraka, diperlihatkan neraka oleh Allah. Rasulullah 2 langkah tidak tahan, langsung keluar. Lalu Rasulullah diperlihatkan surga. Semenjak Rasulullah melihat bagaimana bentuk siksaan Allah neraka, dari sejak itu Rasulullah belum bisa ketawa. Belum pernah Rasulullah alaihissalam ketawa. Sahabat semuanya tertawa di satu majelis, Rasulullah hanya bisa senyum. Ditanya, kenapa engkau ya Rasulullah, apa tidak gembira? Bagaimana aku gembira? Aku melihat siksa-siksa Allah yang sangat menakutkan sekali. Sehingga Rasulullah sampai di Sidratil Muntaha,
Kata Sayyidina Jibril, Sidratil Muntaha tapal batas. Ya Nabi Allah Muhammad, siapapun dia, pun magomnya dan derajatnya tidak bisa melebihi ini tempat. Dan ini pun tempat yang paling tinggi bagi diriku. Kecuali engkau ya Nabi Allah Muhammad. Ditunggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim. Sehingga Jibril sujud di situ. Begitu mengangkat, wajahnya berubah. Bang, 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 bang. Dahsyat sekali. Disitir dalam Al-Quran, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Bahwa kekasihku Muhammad melihat perangai wajah asli dari Jibril yang kedua kali. Yang pertama di mana? Di Gua Hira. Waktu pertama ayat turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua di Sidratil Muntaha. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik sampai di atas sekali. Sebelum sampai ke atas, Rasulullah mendengarkan detakan-detakan golam dari Lauhin Mahfud. Pak, seluruh makhluk tidak mengetahui bagaimana bentuknya itu Lauhin Mahfud. Itu haknya Allah semata. Pada malam itu Rasulullah alaihissalam melihat Lauhin Mahfud dan mendengarkan detakan-detakan golam daripada Lauhin Mahfud. Naik lagi ke Rafrafah, Ufukil A'la. Lalu di situ Rasulullah salat, sehingga Rasulullah mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu. Dijawab oleh Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Diam Rasulullah, menundukkan kepalanya di dalam keadaan i'tidal, pelan-pelan mengangkat. Lalu meneruskan, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Lalu Allah berfirman, ya habibi kumi wa taqaddumi. Hai kekasihku, bangunlah, majulah. Sehingga Rasulullah membungkuk pelan-pelan jauh. Fakana qaba qausaini au adna. Dekat sekali antara al-khaliq wal makhluk, antara Allah azza wa jalla dengan Habibul Mustafa Muhammad. Laksana panah dengan busurnya. Ma'asyiral ikhwan, memang benar Isra dan Mi'raj terakhir perjalanan Nabi sampai di atas sekali tentang sholat. Tapi bukan itu tujuannya semata sholat. Antum semuanya harus mengenal siapa ini Rasulullah. Kalau hanya sholat saja cukup, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan, memerintahkan Jibril untuk datang kepada Nabi Muhammad sebagaimana perintah zakat, puasa dan haji. Tapi malam itu ditunjukkan oleh Allah. Sampai Allah di dalam ayat terakhir tentang Mi'raj, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idz yakhsha sidrata ma yakhsha ma zaghal basar wa mata. Laqad usai sudah ra'ah min ayati rabbihil kubra, bahwa kekasihku Muhammad sudah melihat seluruh tanda-tanda kebesaranku aku Allah. Pak, kunci daripada Isra dan Mi'raj, malam itu Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kepada seluruh makhluknya. Ini kekasihku Muhammad, ini pemimpin kalian Muhammad. Laknatullah, iblis itu malam diberi kesempatan oleh Allah, tapi dia tidak bisa bergerak, hanya di tempatnya saja. Siapa ini Rasulullah? Dunia ditunjukkan oleh Allah sebagai seorang wanita yang tua, renta, nenek. Ini dunia melihat Rasulullah. Seluruh malaikat semuanya berantusias mendekati Rasulullah setiap Rasulullah masuk ke langit-langitnya Allah. Malam itu para nabi semuanya dikumpulkan oleh Allah, dan belum pernah neraka dibuka
kecuali ditunjukkan oleh Rasulullah pada malam itu. Surga yang akan dimasukin Rasulullah dan umatnya yang mukmin dan mukminah, itu malam dibuka pintunya. Ini surga. Itu malam semuanya diperagakan oleh Rasulullah. Tahukah siapa ini Nabi Muhammad? Pemimpin kita. Sayang kalau Anda tidak mengenal Rasulullah. Lebih sayang lagi kalau Anda sudah mengenal, tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran membawa kita, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi ini semulia-mulianya dari seluruh makhlukku, kata Allah. Antum biar tahu siapa ini Rasulullah. Begitu dengar nama Rasulullah, bersalawatlah kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pak, kita ini banyak munafik. Kita ini banyak bohong. Kita ini banyak melanggar. Kita tidak punya amalan. Alhamdulillah, setiap malam Rabu kita masih mendengarkan Al-Hikam yang dibawa oleh guru kita. Semoga beliau dipanjangkan umur oleh Allah. Kita dibawa, siapa ini Rasulullah? Kita nggak punya amalan kecuali cinta kepada Rasulullah. Cinta, dengan cinta ini kita insya Allah akan selamat di kubur. Besok di Yaumil Qiyamah kita akan bertemu dengan Rasulullah. Apa modalnya? Modalnya bukan apa-apa, cinta. Cinta itu mahal, Pak, Bu. Cinta perlu pengorbanan. Cinta menyita umur. Cinta menyita daripada harta kita. Itu cinta. Tanpa pengorbanan bukan cinta. Marilah berkorban untuk agamanya Allah dengan landasan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah sudah menekankan kepada kita bahwa beliau adalah satu-satunya hambaku, aula dari seluruh makhluk Allah. Oleh karena itu, dengan cinta ini perbanyaklah salawat. Antum mendengarkan tadi Al-Mukarram, bagaimana tentang dunia. Dunia sudah ditunjukkan oleh Rasulullah. Apa kata Nabi? Ad-dunya sijnil mu'min. Dunia ini penjaranya orang mukmin. Ditanya oleh sahabat, kaifa sijnil mu'min ya Rasulullah? Ad-dunya, bagaimana ini penjaranya orang mukmin? Karena orang mukmin mempunyai rambu-rambu. Ada boleh Anda jalan, ada boleh Anda harus berhenti. Al-Hikam radhiyallahu an Ata'illah Al-Skandari senantiasa yang dibawakan oleh guru besar kita Al-Ustadz Ad-Da'ilallah Muhammad Bahid, itu diawali makan dan minum kita jaga. Jangan sampai nipu orang. Jangan sampai makanan yang bukan hak Anda makan. Ini penting, ma'asyiral ikhwan, supaya menyerap ilmu itu ke dalam pikiran kita, supaya kita berjalan daripada jalan siratal mustaqim yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita satu sama lain, yaitu apa? Dengan sayang menyayangi, dilandasi cinta kepada Allah, dilandasi cinta kepada Rasulullah. Tanpa kecintaan kepada Rasulullah, jauh-jauh. Coba lihat orang-orang yang benci salawat. Lihat aja, insya Allah pian besok ke Banjar, atau kalau mungkin ke tempat-tempat lain, orang yang gak suka salawat kepada Nabi Muhammad, mukanya kayak ampas kopi, janggutnya kayak sarang walet, celananya cingkrang, gak karuan semuanya. Sholatnya pun gak ngerti saya. Habis sholat itu gak ada doa atau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan sudah. Seperti sholat itu kebutuhan. Kalau dia gak butuh, dia gak sholat. Lalu masjidnya mereka ini seperti toko. Dohor buka, selesai tutup lagi.
Asar buka, maghrib, isya, seperti toko. Sholat subuhnya nggak pakai kunut, kadang-kadang nggak pakai doa. Padahal pabriknya di sana tuh, pabriknya, industrinya, Mekah wal Madinah, itu kunut ngangkat tangan. Kalau sampean sabarataan insya Allah ditakdirkan oleh Allah, amin. Umroh Ramadan, awal sholat witir dalam taraweh itu, angkat tangan, sampai uratnya kelihatan, tiap malam. Di sini nggak mau, kan heran. Lalu di Mekah wal Madinah azannya 2 kali, di sini nggak pakai azan. Begitu selesai waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung khotib bangun. Assalamualaikum. Jadi repot. Mari kita kembali ke Thariqah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini pegang, ini ajaran ayah-ayah, abah-abah kalian. Kaik-kaik sampean sabarataan, sampai diajarkan jalan-jalan sampai kepada klimaksnya tokoh pujangga Islam Republik Muhammad Arsyad bin Abdullah Sahibil Datuk Kalampean, yang membawakan Thariqah Samani. Itu semua Thariqah daripada Thariqah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Wa Guru Ustaz Muhammad Bakhit ini tidak keluar daripada koridor Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahkan doa-doanya luar biasa. Setiap malam Rebu ini malaikat capek nyatet. Sampai pulang capek malaikat. Ditanya sama malaikat, kenapa Pian? Terlalu capek, banyak ini Ustaz Bakhit. Kenapa? Pahala yang luar biasa. Dan saya yakin setiap malam Rebu yang hadir di sini, asar ikhlas, keluar dari majelis ini pasti diampuni oleh Allah. Dan ahli kubur di sini senang semuanya. Yang dapat masalah kubur dengan doa setiap malam Rebu, mereka senang, asyik. Orang-orang kubur asyik. Kenapa? Didoain oleh sampean sebaratan. Ini satu fadail yang kabir, yang tidak didapatkan sekarang, zaman sekarang. Seperti guru kita membawa kita, mengajarkan kita daripada Thariqah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Thariqah yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La syarqiyah wala gharbiyah, tidak ke kanan, tidak ke kiri, jalannya lurus. Ini yang penuh barokah dan karomah. Mari, kenapa bisa begitu? Dasarnya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan, cintailah Rasulullah sekali lagi sepenuh hati. Kita sholat aja, kalau nggak membaca salawat, nggak diterima sholat kita. Besok dikubur, orang sudah nganterkan mayit, sampean mati dikubur, ditinggal 7 langkah, mungkar wa nakir datang bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua siapa? Man nabiyuka, fa kaifa mahabbatuka ala Muhammadan. Akan ditanya oleh malaikat, bagaimana cintamu kepada Muhammad? Kalau orang banyak salawat, insya Allah tempatnya terang, benderang. Rasulullah, kita ini ada hubungan batin dengan Rasulullah dengan pembacaan-pembacaan salawat. Isra dan Mi'raj, peragaan ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa itu malam inilah Rasulullah kekasihku Muhammad. Seluruh alam, seluruh malaikat, seluruh para nabi itu malam dikumpulkan dan ditunjukkan makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai presidennya malaikat Sayyidina Jibril, aku sampai di sini saja. Aku boleh naik, aku boleh turun, tapi nggak bisa naik. Tahu waktu Sayyidina Jibril menunjukkan perangai aslinya? Pak, tidur sampean. Ulun keringetan ini. Waktu Sayyidina Jibril menunjukkan aslinya, itu Rasulullah baru ngah. Siapa Jibril? Waktu di Gua Hira, Rasulullah
belum diangkat menjadi Rasul. Hanya turun surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gelagapan Rasulullah. Tapi waktu di Sidratil Muntaha sampai Rasulullah mengatakan, Jibril, Jibril. Itu Imam Jalalain di dalam tafsirnya mengatakan apa? Itu Jibril alaihissalam, sayapnya yang kiri pensiun. Kalau kanan dibuka, itu nutup dunia, yang kanan aja. Ini balangan paringin, diketeknya Jibril. Subhanallah, ciptaannya Allah yang maha luas. Kecuali engkau ya Habibullah Muhammad. Zatu bizzat antara Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga memang benar ada salat 5 waktu itu tidak syak lagi, tapi ditunjukkan dulu kepada dunia maya mada yang di bumi maupun di langit, arwah semuanya melihat dan dikumpulkan oleh Allah. Inilah kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Inilah yang bisa saya sampaikan, sudah cukup malam. Insyaallah dengan keberkahan malam yang sengaja saya datang di sini, memang niat dari Jakarta saya ingin membawa Isra dan Mi'raj. Kesampaian juga alhamdulillah, dan ini yang bisa saya sampaikan. Banyak, cuman sampean sudah lapar, capek. Insyaallah ditutup doa oleh para habaib guru kita. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita aturkan kepada Yang Mulia Al-Habib yang telah menyampaikan tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan dapat kita ambil manfaatnya. Amin. Fa ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima.